Shalom Bapak Ibu saudaraku semuanya. Kita bertemu kembali pagi ini dalam doa pagi dan kita akan melanjutkan kontekstual Bible reading kita sampai di Markus pasal 5. Markus pasal 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia putus dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang hari ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di dalam bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga setelah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, terima kasih. Markus 5 ini ada dua kisah ya di dalam perikop yang sudah kita baca, ada dua perikop. Bagian yang pertama di ayat 1 sampai dengan 20 dikisahkan ada orang yang kerasukan roh jahat datang menemui Yesus yang baru saja turun dari perahu ya di daerah orang Gerasa. Bagaimana kondisi orang tersebut? Dikisahkan bahwa orang itu tinggal di pekuburan. Dia sering dirantai, dibelenggu, tapi rantai itu selalu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya. Jadi dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkannya. Belenggu-belenggu itu selalu dilepaskannya. Jadi betapa kuat ya kondisi orang ini karena kekuatan roh jahat yang menguasai dia. Ayat 4 tadi katakan tidak seorang pun dapat menjinakkannya, seolah-olah dia seperti seorang binatang buas yang membahayakan ya. Kemudian di ayat 5 dikatakan siang malam dia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan juga memukuli dirinya dengan batu. Jadi dia tidak hanya membahayakan orang lain tapi membahayakan dirinya juga ya karena kuasa roh jahat itu. Nah, apa yang terjadi ketika dia melihat Yesus dari jauh? Dikatakan dia berlari. Dia berlari untuk mendapatkan Yesus dan menyembah dia. Mengapa dia bisa menyembah Yesus ya? Dikatakan bahwa dia mengenal siapa Yesus yang sebenarnya karena dia mengatakan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Aku tahu engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi roh jahat ini mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, sehingga dia tunduk dan menyembah kepada Yesus. Kemudian di ayat 8 Yesus memberi perintah kepada roh jahat itu agar dia segera keluar dari orang itu ya. Dan rupanya roh jahat yang menguasai orang itu tidak hanya 1 atau 2 atau 10, tapi ternyata banyak sekali kan namanya legion. Dan itu terlihat ketika Yesus merintahkan dia keluar, roh jahat ini memohon dengan sangat supaya dia jangan diusir dari daerah itu. Dia masih tetap ingin tinggal di daerah itu ya, dan meminta supaya Yesus, supaya dia pindah ke dalam babi-babi yang saat itu ada di sekitar daerah itu. Nah, apa yang terjadi? Yesus mengabulkan permintaan roh jahat ini sehingga keluarlah roh jahat itu dari orang itu dan masuk ke dalam babi-babi yang jumlahnya ternyata sampai sekitar 2.000 ya, angka yang sangat banyak. Saya coba berhitung ya, kalau suami saya tuh sering masak ya, suka masak babi kecap atau apa, dia beli 1 kilo itu 120.000. Nah, saya iseng cari di Tokopedia harga 1 ekor babi berapa ya. Ternyata saya lihat 1 kilo babi yang hidup itu 61.000. Jadi kalau dikalikan 100 sampai 150 kilo per ekor, dikaliin 2.000, hasilnya 12 sampai 18 M. Waduh, sangat fantastis ya. Jadi Tuhan
menganggap satu jiwa itu lebih berharga daripada harta kekayaan dunia. Dia tidak mempedulikan harta yang musnah karena dia ingin menyelamatkan satu orang jiwa ini. Nah, apa respon yang ada ketika peristiwa itu terjadi, ketika orang ini menjadi sembuh, menjadi selamat setelah roh jahatnya keluar? Respon orang banyak, mereka menjadi takut dan meminta supaya Yesus segera meninggalkan daerah itu. Kenapa mereka takut? Mereka tidak peduli keselamatan jiwa orang-orang, tetapi mereka lebih mempedulikan harta benda mereka selamat. Bayangkan kalau ada misalnya 10 orang yang kerasukan di daerah itu dan semuanya mengalami peristiwa seperti itu, berapa banyak kerugian yang akan mereka alami. Jadi itulah respon orang banyak, mereka tidak mementingkan jiwa tapi mementingkan harta. Tetapi kita lihat respon orang yang telah disembuhkan ini, dia ingin diperkenankan untuk ikut bersama dengan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan ceritakan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan kepadamu, betapa Dia mengasihani engkau. Itulah perintah Yesus kepada orang yang telah mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Di bagian yang kedua, kita baca dari ayat 21 sampai 43. Di sini Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, dan juga menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi ada seorang kepala rumah ibadat, ceritakan tadi, dia datang kepada Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus dan memohon dengan sangat supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sakit parah dan hampir mati. Dia ingin anaknya selamat dan tetap hidup. Dan Yesus bersedia pergi bersama dengan Yairus, dan orang banyak berbondong-bondong menyertai dia, berdesak-desakan. Dan ketika belum sampai di rumah Yairus, ternyata di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Saya pernah yang mengalami sakit pendarahan itu karena ada miom di rahim saya, dan saya merasakan setiap bulan harus mengalami pendarahan yang lama, dan kalau itu terjadi saya begitu lemes gitu ya, keadaannya begitu nggak punya daya sama sekali. Saya bayangkan ini 12 tahun dia menderita seperti itu. Harta bendanya sudah habis dan dia mungkin sudah kehilangan pengharapan. Tapi ketika dia mendengar Yesus bahwa dia bisa menyembuhkan sakit, dia mendengar berita-berita bahwa Yesus adalah orang yang berkuasa untuk menyembuhkan penyakit, dia dengan susah payah berusaha mendekati Yesus. Dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus karena dia punya iman dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Inilah kuncinya, dia memiliki iman bahwa dia akan sembuh ketika dia menjamah jubah Yesus. Dan ternyata benar, imannya tidak saja memberi kesembuhan kepadanya, tapi juga memberi keselamatan kepada perempuan ini. Dan setelah itu, setelah orang perempuan ini sembuh, ada orang dari rumah Yairus yang mengabarkan bahwa anak perempuanmu sudah mati dan tidak usah susah-susah membawa guru ke rumah karena percuma gitu ya. Jadi mereka belum memiliki iman bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati, tapi Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja kepada si Yairus, dan mereka tetap pulang ke rumah, menuju ke rumah Yairus. Dan apa yang kita lihat, Tuhan menyatakan mukjizatnya. Tuhan Yesus menjamah anak ini, memegang tangan ini, dan membangkitkan anak perempuan Yairus yang sudah meninggal tadi. Betapa luar biasa ya kuasa Tuhan Yesus yang dinyatakan. Dari teks yang kita baca, kita mendapatkan amanat teks bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas roh jahat, atas sakit, penyakit, dan kematian.
Dan yang kedua, Tuhan ingin agar kita menyaksikan kuasa dan kasih-Nya kepada orang lain supaya mereka juga percaya kepada Yesus. Dan apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengalami kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita saat ini? Apakah kita sudah menyaksikan kuasa dan kasih-Nya kepada orang-orang lain yang belum mendengar tentang Yesus supaya mereka percaya kepada Dia? Demikian renungan pagi ini. Dari amanat teks dan aplikasi Piala saat ini, kita mau menyaksikan kuasa Yesus. Kita mau memberitakan kuasa Yesus, Injil yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus berhembus sekarang. Kita penuh dengan kuasa itu. Berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa
Biarlah kita setiap pribadi minta urapan Tuhan, kuasa Tuhan, supaya menyertai kita dalam bersaksi, dalam melayani orang yang kerasukan setan, yang dalam penyakit, yang dalam kematian. Tuhan menghidupkan, dan dalam Injil Yesus diselamatkan. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kami terus saat ini pimpin terus berdoa setiap urapi hamba-hambamu setiap sekarang kami ya ini, Tuhan. sesuai Penuhi dengan kami janji dengan Tuhan, kuasa dari supaya Maha Tempat kami Maha ada di Tinggi, untuk urapan kami Tuhan, terus boleh ada di bersaksi dalam tentang nama pimpinan Roh Yesus, Kudus, dan penuh Tuhan dengan dengan Roh kuasa Kudus, Roh Kudus supaya Injil Yesus melepaskan segala diberitakan. ikatan-ikatan Kami atas hamba-hambamu orang-orang yang diutus berdosa, menyampaikan supaya Roh Kudus terus kebenaran bekerja. firman Tuhan. Kami Jadi, kuasa kalau Tuhan, kami hamba-hambamu juga berdoa, mengalami kuat kuasa doa untuk yang memimpin, kerasukan menyertai, setan pun mendemonstrasikan akan kuasa keluar. Roh Kudus Kalau di dalam berdoa nama bagi orang Yesus. yang Semua yang sakit pun disembuhkan, sembuh. yang Berdoa Tuhan bagi orang yang terikat di mati dalam di dalam dosa Yesus Kristus, dilepaskan di mereka dalam pun nama bisa Yesus. bangkit. Dan kami Kalau berdoa Tuhan terus Tuhan, menyertai Engkaulah di yang dalam bekerja nama atas Tuhan Yesus, setiap kami kita Tuhan, dengan terus kuasa yang berdoa. baru Tuhan bekerja di dalam Nama nama Tuhan Yesus Yesus. kami berdoa.